Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja at-Tabarani min tariqi Katsir bin Abdullah an abihi an jaddih Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqatal muslim, sesungguhnya sedekahnya orang muslim, tazidu fil umri, menambahkan dalam umur, wa tamna'u, dan mencegah mitatassu, mati yang buruk, wa yudhibullahu biha, dan Allah akan menghilangkan dengan sebab sedekah al-kibra, kesombongan, wal faqra, dan kefakiran, wal fakhra, dan rasa berbangga hati, berbangga diri. Jadi dari hadis ini ada beberapa keterangan penting yang perlu kita renungi. Yang pertama, inna shadaqatal muslim tazidu fil umr. Sedekahnya seorang muslim menambahi umurnya. Menambahi umurnya ini bisa dilihat dari dua segi. Segi yang pertama, memang umurnya betul-betul ditambah. Yang harusnya 20 tahun, gara-gara rajin sedekah jadi 40 tahun. Yang seharusnya 40 tahun, gara-gara rajin sedekah jadi 60 tahun. Makna yang kedua, ditambahi umurnya adalah ditambahi kebarokahannya, ditambahi kemanfaatannya, ditambahi kegunaannya. Dan masing-masing ini ada pembahasan khusus. Apabila kita lihat dari segi penambahan jumlahnya, maka ini artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara mengenai asbab. Kalau orang itu sedekah, maka umurnya ditambah. Lah apa berarti ini merubah takdir? Tidak, ini tidak merubah takdir. Karena para ulama membagi takdir itu menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq kurang lebihnya, ringkesnya, kalau orang berbuat begini, hasilnya akan begini. Kalau orang berbuat begini, hasilnya akan begini. Si fulan umurnya 20 tahun, karena dia sedekah, dia akhirnya umurnya ditambah jadi 40 tahun. Itu takdir mu'allaq. Dan apa yang berubah di takdir mu'allaq itu semuanya sudah ditulis di takdir yang mubram, yang tidak berubah-ubah. Fulan ditakdirkan akan ditambah umurnya, maka fulan ditakdirkan dia bersedekah. Seperti hadis la yaruddul qada illa du'a. Keputusan qada tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Artinya apa? Dalam takdir mubram seseorang ditulis dia mendapatkan musibah, tapi musibahnya akan diangkat. Karena musibahnya akan diangkat, ditakdirkan berdoa biar musibahnya diangkat. Mahfuz sampai sini? Nah, ini makna yang pertama, yaitu penambahan jumlah itu seperti itu. Bicara tentang asbab. Kalau makna yang kedua, ya lebih mudah dipahami. Umurnya tidak bertambah. Tetap 40 tahun, ya 40 tahun saja. 50 tahun, ya 50 tahun. Tapi manfaatnya ditambah oleh Allah.
Karena fungsi umur yang hakikatnya, kegunaan umur yang sebenarnya adalah untuk orang itu menghamba kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Nah, kalau orang dalam hidupnya semuanya digunakan untuk bertakwa, bahkan dia mengajarkan ketakwaan di mana-mana, sehingga setelah kematiannya semua orang mengikuti jejak perbuatannya, maka walaupun dia umurnya muda, seakan-akan hidup sampai menjelang hari kiamat sana. Itu seperti para ulama, banyak ulama itu yang umurnya pendek. Imam Syafi'i umurnya hanya 54 tahun. Imam Nawawi kurang lebih 40-an tahun, 42 atau 43 tahun. Tetapi karena umur ini barokah, maka walaupun hanya 54 tahun, ilmunya diamalkan sampai sekarang kita ini ngamalkan ilmunya Imam Syafi'i, ngamalkan ilmunya Imam Nawawi. Kalau kita nanti rajin sedekah, rajin infak, rajin berbuat kebaikan, nanti Allah akan menambahi manfaat di umur kita. Walaupun sepertinya mati muda, tapi amalannya tidak pernah mati selama-lamanya. Nah, ini juga penting. Kita ini perbanyak sedekah biar umur kita ditambah, manfaat umur kita ditambah, sehingga tambah pahalanya, tambah tinggi pula derajatnya di sisi Sang Pencipta. Inna sadaqatal muslim tazidu fil umr. Kemudian manfaat yang kedua, wa tamna'u mitatassu. Sedekah mencegah dari mati yang buruk. Mati yang buruk itu bagaimana? Su'ul khotimah itu bagaimana maksudnya? Su'ul khotimah ini ada dua maksud. Su'ul khotimah yang terparah, su'ul khotimah yang sudah orang kalau sampai naudzubillah mati dalam keadaan seperti itu, dia kekal di neraka, yaitu kalau orang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ini namanya su'ul khotimah. Kemudian para ulama ada su'ul khotimah yang lebih rendah lagi, tapi juga tetap jelek, yaitu mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Masih iman, tapi tengah-tengah minum khamr mati, tengah-tengah ngeluyur mati, tengah-tengah ngerokok keselak rokoknya mati, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Ini juga mati su'ul khotimah. Nah, mati su'ul khotimah ini adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan bagi orang iman. Karena mati itu cuma sekali dan tidak bisa direplay lagi. Sekali mati seperti itu, ya akan dikenang oleh semua umat manusia sepanjang masa bahwa fulan mati dalam keadaan buruk, naudzubillah. Dan bukan hanya itu, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buruk pula. Nah, apa tuh penyebabnya orang itu? Tengah-tengah amal agama kok sampai matinya su'ul khotimah, itu apa penyebabnya? Sayyidi Al-Walid rahimahullah, beliau menjelaskan dulu, di antara sebab mati su'ul khotimah yang pertama, orang itu mempunyai dosa besar yang disembunyikan dan tidak pernah ditaubati. Punya kesalahan-kesalahan yang enggak ditaubati. Maka kita semua ini punya salah. Semua kita ini punya dosa. Semua kita ini pernah terpleset dalam kemaksiatan. Tapi jangan sampai maksiat itu diterus-teruskan. Mulai detik ini tobat, niat tidak ngulangi lagi semua, insyaallah. Karena kalau tidak ditolong oleh Allah, kok terus-menerus maksiat seperti itu, disembunyikan dan tidak ditaubati, ketika tidak ketahuan malah berbangga diri, wah, bisa-bisa matinya buruk ini orang seperti ini. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang pertama. Yang kedua, penyebab orang itu mati su'ul khotimah, kata beliau, adalah makan harta riba.
Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu asyaitanu minal mas. Makan riba. Riba itu bisa terjadi di mana-mana. Bahkan di pondok pun bisa terjadi riba. Tukar menukar yang tidak halal, yang tidak sesuai dengan fikih, yang ada dalam penjelasannya panjang, kamu pelajari semua. Sehingga akhirnya muamalah kita ini semuanya bersih dari riba. Jangan sampai perasaannya hartanya halal 1000%, ternyata haram 1.000.000%. Makanya hati-hati betul. Jauhi riba dengan segala macam bentuknya. Ribal fadl, ribal yad, riba nasi'ah, dijauhi semua. Dipelajari sehingga kita tidak terjerumus dalam perkara itu. Karena kalau orang makan riba nanti matinya bingung. Kalau matinya bingung akhirnya ragu kepada Allah. Naudzubillah su'ul khotimah. Kemudian yang ketiga kali. Yang ini lebih berbahaya lagi dan gampang terjadi. Yaitu orang yang menyakiti hatinya orang soleh. Menyakiti hatinya orang soleh. Tidak punya adab kepada gurunya, tidak punya adab kepada wali Allah. Ini berbahaya sekali. Seperti kisah terkenal Ibnu Saqo itu. Ibnu Saqo seorang yang cerdas, tapi karena tidak punya adab kepada wali pada zaman itu, pengen ngetes kewaliannya. Akhirnya karirnya menanjak, sepertinya menanjak. Tapi menanjaknya seperti menanjaknya Mercedes-Benz yang ngebut di jalan tol 360 km per jam, tapi di depannya jurang. Semakin cepat semakin hancur. Maka akhirnya singkat cerita dia jadi menteri luar negeri. Kemudian pelesiran ke Prancis. Di Prancis ketemu wanita Nasrani, nikah dengan wanita Nasrani, pindah agama, mati dalam keadaan Nasrani. Apa sebabnya? Sebabnya menyakiti hatinya orang soleh. Maka kita hati-hati betul. Di kelas dengan gurunya harus sopan. Jangan gurunya nerangkan, ditinggal tidur. Ditinggal berbicara. Kadang-kadang gurunya dibentak-bentak. Gurunya dimaki-maki. Atau kadang digibah dari belakang. Ini ada santri-santri yang akhlak berserak seperti itu ada. Makanya hati-hati nih, jangan sampai seperti itu. Karena nanti jadinya pertama yang jelas ilmunya enggak barokah. Kalau gurunya tetap enggak ridho, bisa-bisa mati su'ul khotimah. Makanya hati-hati betul, jaga adab. Wa man ta'adza minhu ustaduhu la yubaraku lahu fi ta'allumihi. Walam yantafi' minhu illa qalila. Siapa yang gurunya merasa tersakiti dengan perbuatan dia, maka tidak diberkahi pelajarannya dan dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya kecuali sedikit. Yang pinter gak adab, gak bermanfaat. Sudah gak pinter, gak beradab, ya sempurna gak manfaatnya. Maka kalau kita ini sudah tahu, ya kita harus jaga adab betul dengan guru-guru kita. Kalau ngaji ya jaga adab, jangan ditinggal tidur waktu halaqah tahfidz. Insyaallah. Ini penyebabnya itu. Lah obatnya apa? Obatnya biar kita tidak mati su'ul khotimah. Dikatakan ini tamna'u mitatassu'. Kita perbanyak sedekah biar matinya itu mati yang baik. Dalam riwayat lain, sana'iul ma'ruf taqimi tatassu. Perbuatan-perbuatan baik secara umum juga akan mencegah orang dari mati buruk. Maka perbanyak amal, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak ngaji, juga termasuk perbanyak sedekah. Dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sedekahnya lengkap, ilmunya juga disedekahkan, menyampaikan ilmu.
Sedekah harta juga beliau praktekkan, infak fisabilillah. Kemudian sedekah senyum juga beliau praktekkan. Bukan dipilih-pilih. Saya kak senyum saja, Pak. Ini sedekahnya senyum saja. Setiap hari senyum terus. Karena senyum ini ya bagus. Tapi kalau sering senyum sendiri kan nggak bagus jadinya. Kalau sering senyum bagus, sering senyum sendiri nggak bagus. Bahkan kadang-kadang senyuman itu akan menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Dan tidak menghilangkan kelaparan dari orang yang disenyumi. Ketika orang lapar, orang nggak punya duit, yang butuh itu adalah makanan. Yang dibutuhkan adalah uang. Bukan yang dibutuhkan adalah senyuman kamu. Kadang-kadang orang itu aneh. Ditanya, senyum jawabannya. Ini Ustadz tuh menanya biar kamu jawabnya bagaimana, bukan biar senyum. Senyummu tidak akan merubah apapun. Apalagi imtihan kok suka senyum itu bahaya itu. Ya, tamna'u mitatsu. Jadi sedekah dengan cara yang dikerjakan oleh Nabi. Semua dipraktekkan. Ilmu kita sedekahkan, harta kita sedekahkan. Ketemu orang Islam juga kita selalu tersenyum, insyaallah. Wa yudhibullahu biha al-kibra wal fahra. Dan Allah akan menghilangkan dengan sebab sedekah rasa sombong dan rasa berbangga diri. Yang mana dua perkara ini akan menghancurkan seseorang. Orang kalau sombong tidak akan bisa masuk surga. Orang kalau berbangga diri juga tidak baik. Semua tidak baik. Dan ini adalah perkara yang sangat sulit hilang dari dirinya manusia. Sangat sulit hilang dari dirinya manusia. Nah, sekarang ini baginda Nabi SAW telah memberikan satu resep rahasia kepada kita. Bagaimana caranya menghilangkan kesombongan, yaitu dengan perbanyak sedekah. Mungkin dalam hati sebagian orang bertanya-tanya, bukannya sedekah itu akan tampak dia itu malah gagah, dia nggak punya, saya membantu dia kelaparan, saya memberikan makanan. Bukankah ini menambahi kesombongan? Ya, zahirnya seperti itu. Tapi kita harus lebih percaya dengan sabda Nabi, melebihi kita melihat dengan mata kepala sendiri. Wa kullu ma jaa bihi ar-rasulu wa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Jadi apa yang datang dari Nabi ya kita terima, enggak usah cocok enggak cocok ya harus cocok. Setuju enggak setuju ya harus setuju. Nabi mengatakan sedekah menghilangkan kesombongan, ya harus kita yakini seperti itu. Dan kita praktekkan hari-hari biar kita ini hilang sifat sombongnya. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Kalau sudah tidak sombong jadi tawadhu, ketika sudah tawadhu dimuliakan oleh Allah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiru bis sadaqah. Bersegeralah kalian dengan sedekah. Wa innal balaa la yatahatta as-sadaqah. Karena sesungguhnya musibah tidak akan melompati sedekah. Rawahul Baihaqi. Tidak akan melangkahi sedekah. Artinya apa? Artinya kalau orang itu rajin bersedekah, musibah-musibah tidak akan mengenai dia. Sedekah tatba'ul bala, sedekah mencegah bala. Dan bala itu apa? Bala itu bukan hanya orang itu sakit. Bala bukan hanya orang itu enggak punya duit. Bala itu bukan hanya ketika musibah-musibah dunia saja, tidak. Bala yang terbesar adalah ketika orang itu dijauhkan dari perkara yang diridhoi oleh Allah. Hatinya dipenuhi perkara-perkara yang menjadikan hatinya tidak salim. Padahal orang yang diterima oleh Allah
pada hari kiamat yang selamat hanya orang yang hatinya salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya dipenuhi kotoran-kotoran yang menjadikan hatinya tidak salim. Sebagaimana sudah jelaskan panjang mengenai qalbun salim oleh guru kita sebelumnya. Jadi musibah yang terbesar, bala yang terbesar adalah dijauhkan dari perkara-perkara yang meridhokan Allah, dijauhkan dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau santri, bala yang terbesar ngaji ngantuk. Jadi ada dulu itu setiap ngaji dihitung 5 detik langsung tidur. 1, 2, 3, 4, 5 langsung tidur. Setiap hari begitu. Bukan hanya waktu furusiah saja, setiap hari begitu. Sekarang sudah tahasus. Ini bukan orang sini, Anda di mana gitu. Jadi ada orang-orang itu yang melek malam kuat, ngobrol kuat, hirosah kuat, tapi ngaji ngantuk. Ini bala. Orang hitung 1, 2 kuat, tapi hirzian subuh lemes semua. Ini juga musibah. Ngaji 8 tahun, ujung-ujungnya masuk tahasus umdah. Musibah juga begitu. Karena itu tanda-tanda dia itu nggak seneng ngaji. Nah, makanya biar kita ini bukan kitab umdah itu jelek, orang-orangnya itu kurang serius ngajinya. Jadi untuk kita itu tercegah dari macam-macam musibah, baik musibah urusan dunia maupun musibah urusan agama, maka kita perbanyak sedekah. Setiap hari sedekah semampunya, insyaallah. Maulaya shalli wa sallim daiman لكل هول من الأهوال مقدر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر من لا تهتك الستر عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكن حيث كنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الحلق وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن التدبير وحسن الحلق وحسن الخاتمة نسألك حسن التدبير وحسن الحلق وحسن الخاتمة بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين